Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali bagaimana kabarnya pada hari ini? Bagaimana kabarnya semua? Apakah semuanya sehat? Saya percaya kita semuanya selalu sehat dan kita merasakan kasih Tuhan melimpah bagi kita bersama. Pada hari ini saya kembali mengajak kita merenungkan satu firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum lebih jauh kita mempelajari firman Tuhan, mari kita bersama awali dengan berdoa. Mari yuk kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Mohon Tuhan ambil alih sepenuhnya dari awal hingga pada akhirnya, sehingga kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan tentang kasih Tuhan sepanjang kisah kehidupan. Sekali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kasih Tuhan sepanjang kisah kehidupan. Saya mengajak kita memperhatikan dari kitab Mazmur pasal 114 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ayat yang pertama, pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Ayat yang kedua, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Ayat yang ketiga berkata, laut melihatnya, lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Ayat yang keempat, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Selanjutnya ayat yang kelima, ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri, hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Ayat yang keenam, hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan, hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Ayat yang ketujuh, gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub. Ayat yang kedelapan berkata, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita memperhatikan dari kitab Mazmur pasal 114, yang dimana Mazmur ini mengisahkan tentang bangsa Israel. Bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudara semuanya tentu kita tahu proses panjang yang dialami oleh bangsa Israel, yang dimana bangsa ini ada dalam suatu perbudakan, tidak main-main. Waktunya bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun, tetapi Alkitab mencatat itu cukup panjang, bahkan sangat panjang, hampir ratusan tahun. Namun kita tahu bersama ada suatu pembebasan yang Tuhan nyatakan bagi mereka melalui pribadi bernama Musa. Tuhan pakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Dan Mazmur 114 ini mengisahkan kembali tentang bagaimana kasih Tuhan yang dinyatakan kepada kehidupan bangsa Israel sepanjang mereka boleh keluar dari bangsa Mesir. Saya mau bilang bahwa melalui Mazmur 114 ini kita bersama diajak untuk merenungkan kembali tentang bagaimana kasih Tuhan sepanjang kehidupan kita bersama. Bapak Ibu Saudara semuanya, lebih dalam lagi kita akan merenungkan dari kitab Mazmur pasal 114 ini. Muncul suatu pertanyaan begini, bagaimana sih cara Tuhan menyatakan kasih-Nya sepanjang kisah kehidupan kita? Dari Mazmur 114 ini kita mendapati beberapa hal penting. Hal yang pertama ialah cara Tuhan menyatakan kasih-Nya, yang dimana Tuhan menyatakan kasih-Nya melalui pemulihan kehidupan kita. Yang pertama, kasih Tuhan dalam memulihkan kehidupan kita. Kita perhatikan kembali di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayat yang pertama berkata, pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Ayat yang kedua, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika bangsa Israel ada dalam suatu perbudakan, mungkin saja
pada masa-masa itu mereka sudah mulai jauh hubungan dari Tuhan. Ya, karena apa? Karena mereka berada di suatu bangsa yang tidak kenal Tuhan. Dan atau bahkan mereka nggak kenal sama sekali dengan Tuhannya. Karena apa? Karena itu nggak main-main beberapa generasi yang terlewati. Namun Bapak Ibu Saudara semuanya, walaupun sedemikian rupa kehidupan mereka, namun Tuhan tetap memperhatikan mereka. Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya, yang dimana di ayat yang kedua tadi berkata, Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Di mana sebenarnya mereka itu bisa dibilang suatu bangsa yang gak layak. Tetapi oleh karena kasih Tuhan tetap indah bagi mereka, sehingga mereka dilayakkan kembali menjadi suatu bangsa yang ada dalam pengudusan dari Tuhan. Bahkan tidak hanya dikuduskan, tetapi Alkitab mencatat menjadi suatu wilayah kekuasaannya. Sederhananya ialah saya mau bilang, bangsa Israel menjadi milik kepunyaannya Tuhan. Hal yang sama bagi setiap diri kita umat-umat Tuhan. Mungkin saja kita merasa bahwa Tuhan saya ini nggak layak Tuhan. Tuhan saya ini adalah orang yang paling berdosa. Tuhan di antara semua yang berdosa, sayalah yang paling berdosa. Namun Bapak Ibu Saudara semuanya, Alkitab mengajarkan kita melalui perenungan firman Tuhan hari ini ialah kasih Tuhan memulihkan hidup kita bersama. Tuhan menguduskan kita kembali dan Tuhan menjadikan kita umat kepunyaannya. Firman Tuhan berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Dengan satu tujuan, untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan sepanjang hidup kita, Tuhan senantiasa akan memulihkan hidup kita. Amin. Lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, melalui Mazmur 114 ini, ternyata kasih Tuhan itu nggak hanya diwujudkan dengan suatu pemulihan. Namun hal yang kedua ialah cara Tuhan menyatakan kasih-Nya sepanjang kisah kehidupan kita ialah kasih Tuhan dinyatakan dengan penjagaan bagi setiap diri kita. Di ayat yang ketiga, di ayat yang keempat, dan di ayat yang ketujuh menuliskan, laut melihatnya, lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung melompat-lompat seperti anak domba, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ayat yang ketujuh, gemetarlah hai bumi, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub. Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memang menuntun mereka melalui perantaraan Musa. Namun ada satu kendala, ialah mereka harus melewati suatu laut yang gak main-main. Itu sangatlah besar laut itu. Kita mungkin tahu kisah ini. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka tiba di laut itu, apa yang mereka alami? Frustasi, pusing, kebingungan. Bahkan mereka berkata kepada Musa, tidak adakah kuburan di Mesir sehingga engkau harus sepertinya membiarkan kami mati konyol di tempat ini. Tuhan menunjukkan penjagaannya bagi umatnya. Sesuatu hal yang mustahil bagi mereka. Sesuatu hal yang gak pernah mereka sangka. Tiba-tiba laut yang tenang itu, Alkitab menuliskan, itu terbelah dua. Dan mereka bisa menyeberang dengan aman. Dan disusul oleh bangsa Mesir. Tiba-tiba laut itu tertutup kembali. Dan Alkitab mencatat bangsa Mesir tenggelam di dalam lautan itu. Bapak Ibu Saudara semuanya, saya mau bilang bahwa sepertinya sesuatu hal yang mustahil bagi kita. Ketika kita melihat Tuhan, gak mungkin ini Tuhan. Tuhan, bisakah aku melewati ini? Tuhan, mampukah aku untuk aku bisa menerjang ini? Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan juga bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga kehidupan kita. Tuhan akan senantiasa tidak akan pernah membiarkan diri kita sampai dipermalukan. Sepertinya kita melihat situasi itu, tetapi Tuhan gak akan pernah biarkan situasi itu sampai melukai diri kita. Sama seperti Nuh, Bapak Ibu Saudara semuanya. Bukankah Nuh melihat situasi yang ada di sekitarnya? Ya, Alkitab mencatat Nuh terombang-ambingkan kok.
Nuh juga mengalami situasi gelombang air bah itu. Namun bedanya Nuh dengan sesamanya apa? Walaupun Nuh sepertinya juga turut merasakan, namun bedanya ialah Tuhan menjaga kehidupannya Nuh. Saya percaya bagi kita bersama, walaupun sepertinya kita juga turut merasakan gelombang lautan yang sangat-sangat sepertinya nggak membuat diri kita takut, seperti membuat diri kita, mampukah aku bertahan di dalam situasi seperti ini? Percayalah bedanya kita dengan sesama kita yang lain ialah Tuhan menjaga diri kita, benar-benar menjaga diri kita. Kita terjaga karena kita dijaga. Kita terlindungi karena kita dilindungi. Saya percaya kasih Tuhan akan sepenuhnya membentengi diri kita. Amin. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara semuanya, bagaimana cara Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam sepanjang kehidupan setiap diri kita. Hal yang ketiga ialah kasih Tuhan dinyatakan dalam pencukupan segala kebutuhan kita. Saya mengajak kita memperhatikan di ayat yang ke-8. Berkata begini ayat yang ke-8, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, teringat kembali peristiwa ketika bangsa Israel sudah melewati laut itu. Mereka sudah berhasil menyeberang dengan aman sentosa, tidak kekurangan suatu apapun, tidak ada satupun yang celaka, semuanya aman, bahkan ternak-ternaknya pun juga aman, semuanya damai, semuanya sehat, dan semuanya terjaga dan dilindungi. Namun ada satu peristiwa nih, di mana ketika itu semua sudah bisa dilewati, seharusnya kan itu menjadi bukti nyata bahwa Tuhan baik bagi mereka, namun mereka tetap istilahnya tegar tengkuk atau istilah sederhananya keras kepala. Ada satu masa di mana mereka itu kehausan. Dan memang situasi pada saat itu mereka berada di padang gurun dan sangat sulit untuk mencari air minum. Gak salah dong kalau sepertinya mereka kehausan. Namun sikap mereka itu menunjukkan bahwa mereka itu lupa bahwa hal yang lampau aja Tuhan nyatakan. Pasti kalau mereka kehausan, Tuhan pasti juga sediakan. Apa yang mereka lakukan? Mereka marah. Mereka meminta secara paksa kepada Musa. Ya wajar dong sebagai pemimpin dituntut. Dan Musa mungkin pada saat itu kebingungan, frustasi. Ya Musa minta petunjuk ke Tuhan. Dan Tuhan menyatakan pembelaannya juga bagi Musa. Bapak Ibu Saudara semuanya, Alkitab mencatat dari gunung batu keluarlah kolam air, dari batu yang keras timbullah suatu mata air bagi umat Israel, sehingga umat Israel bisa minum dan mereka nggak lagi kehausan. Hal ini menunjukkan apa Bapak Ibu Saudara semuanya? Percayalah bahwa kehidupan diri kita, Tuhan tahu kok apa yang saat ini kita sedang alami, dan Tuhan melihat, dan percayalah Tuhan gak hanya sebatas melihat, Tuhan gak hanya sebatas memperhatikan, tetapi Tuhan juga akan menunjukkan berbagai cara. Untuk apa? Untuk Tuhan menyatakan bahwa ini loh, aku mampu mencukupi dirimu. Ini loh, aku mampu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dirimu. Saya percaya setiap diri kita umat Tuhan hari ini, saya percaya hari ini kita bisa makan kok. Walaupun mungkin lauk makanan yang kita makan berbeda. Boleh saja berbeda, tetapi itu tidak menjadi penghambat, itu tidak menjadi alasan bahwa kebaikan Tuhan berbeda di antara kita. Enggak, kebaikan Tuhan tetap sama bagi kehidupan saya dan bagi kehidupan kita bersama. Bapak Ibu Saudara, satu ayat firman Tuhan mengingatkan di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang 19 menuliskan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yes, ayat ini harus memotivasi diri kita. Ayat ini harus menguatkan diri kita bahwa apapun yang menjadi segala keperluan kita, Tuhanlah yang akan bertanggung jawab penuh. Bapak Ibu Saudara semuanya, adakah di antara kita saat ini yang mulai meragukan, yang mulai bingung, mulai bimbang? Bapak Ibu Saudara semuanya, yuk
Jangan pernah biarkan kita dikalahkan oleh karena hal itu. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Yuk, Alkitab mengajarkan kita berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, maka Tuhan yang akan menjawabnya dengan caranya yang ajaib. Saya percaya Tuhan punya banyak cara untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi yuk, tetap jangan biarkan iman kepercayaan kita itu menjadi kendor. Dan iman kepercayaan kita itu menjadi down, menjadi mati. Sehingga kita mulai undur daripada Tuhan. Jikalau ada di antara kita yang mulai undur daripada Tuhan, yuk kembali. Kembali dan kembali. Alkitab mencatat, jangan pernah biarkan roh kita itu menjadi padam. Tetapi harus tetap menyala, membara. Mengiring Tuhan adalah suatu keputusan yang tepat. Kesimpulan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Melalui Mazmur pasal 114 ini, kita diingatkan tentang kasih Tuhan sepanjang kisah kehidupan kita. Bagaimana cara Tuhan menyatakan kasih-Nya sepanjang kisah kehidupan kita? Ada 3 hal. Yang pertama, kasih Tuhan dalam memulihkan kita. Yang kedua, kasih Tuhan dalam menjaga setiap diri kita. Dan hal yang ketiga, kasih Tuhan dalam mencukupi setiap diri kita. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita bersama diingatkan, kita bersama dikuatkan kembali, kita bersama diyakinkan bahwa Tuhan kita akan senantiasa menyatakan kasih-Nya, dan Tuhan kita akan senantiasa bertanggung jawab penuh bagi setiap diri kita semuanya. Mari kita akhiri perenungan firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali akan kasih Tuhan sepanjang kisah kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan agar tidak berlalu begitu saja, tetapi kami bisa melakukannya di sepanjang kehidupan yang kami jalani ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap diri kita semuanya. Tetap semangat. Tuhan Yesus menolong kita sepanjang hari ini. Shalom.